Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekalian, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sunnah dan bid'ah. Nah, sunnah dan bid'ah ini adalah dua kata yang sering diperbincangkan di antara kaum muslimin, bahkan diperdebatkan di antara mereka yang perdebatannya juga suka disertai dengan saling menghujat ya satu sama lain tentang suatu perbuatan atau suatu ibadah, apakah hal tersebut dianggap sebagai sunnah yang wajib dilakukan atau merupakan bid'ah yang harus ditinggalkan, karena bid'ah haram untuk dilakukan. Nah, juga perdebatan tentang sunnah dan bid'ah ini juga sering mengakibatkan perpecahan di antara barisan kaum muslimin, yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi kalau semua orang, semua pihak memiliki niat dan tujuan untuk mencari kebenaran, dan juga berlapang dada jika terdapat perbedaan pendapat yang tidak bisa dipersatukan. Karena memang perbedaan pendapat ini merupakan sebuah keniscayaan yang sejak zaman Rasulullah terjadi, dan sampai sekarang terus terjadi perbedaan pendapat dan tidak bisa dipersamakan. Yang penting ya kita bersatu dalam hal-hal prinsipnya dan saling bertoleransi dalam masalah-masalah furu'. Nah, para sahabat sekalian, oleh karena itu kaum muslimin ya perlu untuk memahami arti dari sunnah dan bid'ah. Apa itu sunnah dan apa itu bid'ah? Bid'ah seperti apa yang harus kita tinggalkan, dan apakah ada bid'ah yang boleh dilakukan? Baik, pembahasan akan saya mulai dari makna tentang sunnah. Nah, as-sunnatu fil lughah at-tariqatul maslukah mahmudatan kanat aw madmumatan. Sunnah menurut bahasa artinya jalan yang ditempuh atau cara, metode yang digunakan, baik jalan atau cara tersebut terpuji atau tercela. Ya, karena ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Ada jalan atau cara yang baik dan ada cara atau jalan yang buruk, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu.
min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'un. Nah, barang siapa yang di dalam Islam membuat satu sunnah atau membuat satu cara yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya sesudahnya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'un. Nah, barang siapa di dalam Islam membuat sebuah cara yang buruk, sebuah metode yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya sesudahnya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Jadi sunnah dalam hadis ini artinya adalah cara atau jalan tertentu, ya, baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi siapa yang membuat satu metode atau sebuah cara yang baik, dia akan mendapatkan pahala atas amalnya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Misalkan seperti orang yang membuat metode mudah membaca Al-Quran, sehingga baca Al-Quran bisa dipelajari hanya dalam beberapa hari atau beberapa pekan, ya. Dengan cara tersebut maka orang bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, orang yang membuat metode baru itu akan mendapatkan pahala atas amalnya dan pahala orang yang mengikutinya. Nah, sebaliknya, kalau ada orang yang membuat cara buruk, contoh yang buruk, ya, misalkan mengadakan peringatan yang dalam peringatan tersebut menjurus kepada perzinahan, ya, seperti hari percintaan atau Valentine, ya. Nah, sehingga orang merayakan dan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka bagi orang tersebut itu adalah dosa dan dosa orang yang mengikuti sesudahnya. Nah, jadi dalam hadis tadi sunnah itu sunnah secara bahasa, sementara secara istilah maka sunnah itu memiliki beberapa makna yang lain, ya. Seperti contohnya kalimat atau lafaz toharoh. Toharoh secara bahasa artinya an-nadzafah, artinya kebersihan, membersihkan sesuatu yang tidak ditentukan caranya, yang penting bersih, ya. Nah, sementara kalau menurut syariat, arti toharoh itu adalah raf'ul hadas au izalatun najasah. Toharoh itu artinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, dalam mengangkat hadas itu tidak bisa dilakukan sembarangan, tapi harus mengikuti aturan-aturan syariat, yaitu harus diawali dengan niat, ya. Mengangkat hadas itu adalah dengan wudhu, di mana wudhu harus diawali dengan niat, kemudian caranya juga berurutan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yaitu mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Harus berurutan seperti itu, tidak boleh dibalik dan tidak boleh diacak, ya, arti toharoh menurut syariat. Nah, contoh yang lain adalah lafaz sholat, ya, di mana sholat itu berarti doa. Setiap doa yang dipanjatkan secara bahasa artinya sholat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum." Artinya, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sodakoh atau sebagai zakat yang akan membersihkan harta dan jiwa mereka. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka karena inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya sholatmu
atau doamu itu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Di sini disunahkan bagi amil zakat atau pengelola zakat ketika menerima zakat dari seorang muzaki, dia berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala atas zakat yang kau keluarkan dan memberkahi harta yang masih tersisa. Nah, itu doa atau sholat menurut bahasa artinya doa. Doa apa saja dan cara berdoanya tidak ditentukan. Sementara kalau sholat menurut istilah itu bukan hanya doa atau bukan sembarang doa, tapi sholat menurut istilah itu didefinisikan aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi sholat menurut syariat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi ada rukun-rukunnya, ya ada bacaannya yang sudah sama-sama kita ketahui. Nah, demikian juga sunnah para sahabat sekalian. Sunnah secara bahasa tadi artinya adalah jalan atau cara, ya. Nah, sementara kalau sunnah menurut istilah syariat, menurut istilah ada beberapa makna. Nah, yang pertama adalah sunnah menurut para ahli fikih. Nah, menurut para ahli fikih, di mana ahli fikih itu konsentrasinya adalah menentukan macam-macam hukum syariat. Nah, maka para ahli fikih mendefinisikan sunnah itu sebagai sandingan dari kata wajib atau fardu, yaitu bimakna mandub, sesuatu yang dianjurkan, atau mustahab, atau yang dicintai. Jadi sunnah menurut ahli fikih didefinisikan ma talabas syari'u fi'lahu talaban ghairu jazim. Sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang tidak tegas. Atau definisi lain adalah ma yusabu ala fi'lihi aw yusabu man fa'alahu wala yu'aqabu man tarakahu. Sunnah adalah yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak dihukum atau tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Ya, seperti contohnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh hukumnya sunnah. Nah, sedangkan sholat subuhnya sendiri adalah wajib. Ya, itu arti yang pertama menurut para ahli fikih. Nah, sementara menurut para ahli usul fikih, sunnah itu adalah maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Nah, sunnah adalah yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Demikian definisi menurut para ahli usul yang konsentrasi mereka adalah sunnah sebagai sumber hukum di samping Al-Quran. Nah, sehingga ada kata-kata berdasarkan Alkitab dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang dimaksud Sunnah di situ adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah yang menjadi landasan di dalam hukum syariat. Itu arti yang kedua, ya, menurut para ahli usul. Nah, sementara menurut para ahli hadis, sunnah itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin khalqi aw khuluqi aw siratin. Nah, sunnah menurut para ahli hadis adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah berupa
perkataan, perbuatan, persetujuan ya sama dengan para ahli usul. Nah, cuma mereka menambahkan ada sifat ya, sifat-sifat Nabi, baik berupa sifat fisik ya seperti bentuk badannya, bentuk matanya, bentuk wajahnya, cara berjalannya, maupun juga sifat budi pekertinya, sifat akhlaknya seperti keberaniannya, kesabarannya, kedermawanan dan yang lain-lain juga masuk ke dalam sunnah Nabi. Itu adalah sirah, yaitu sejarah perjalanan atau kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat. Jadi konsentrasi para ahli hadis ini adalah tentang periwayatan ya. Apa saja yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW adalah sunnah, sekalipun hal tersebut tidak semuanya menjadi landasan hukum ya di dalam Islam. Nah, kemudian para sahabat sekalian, ada arti lain daripada sunnah menurut ahli syariat, di mana sunnah itu adalah sandingan atau lawan dari kata bid'ah. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang digariskan atau ditetapkan atau disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, lawannya adalah bid'ah, di mana bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak disyariatkan, dan tidak ditetapkan oleh Rasulullah, tapi diada-adakan oleh orang-orang setelah Rasulullah SAW wafatnya. Dan sunnah yang memiliki arti seperti ini adalah sunnah yang disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah ya. Yaitu di mana Irbad bin Sariyah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa innahu may ya'is minkum fasayarah tilafan katsira. Siapa yang berumur panjang di antara kalian, maka kalian akan menyaksikan, melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, dan ketika terjadi kondisi seperti itu, Rasulullah berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah atau gigitlah sunnah tersebut dengan sangat kuat dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, jadi arti sunnah ya, arti sunnah adalah petunjuk Rasul ya, petunjuk Rasul, sementara yang bukan petunjuk Rasul yang diada-adakan setelah Rasul adalah bid'ah. Dan itulah yang dikatakan oleh para sahabat ya. Kata para sahabat, ma ahdasa qaumun bid'atan illa adau mislaha minas sunnah. Tidaklah satu kaum membuat satu bid'ah kecuali dia akan mematikan satu sunnah yang semisalnya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga berkata, al-iktisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh atau berlelah-lelah di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan sekali lagi bahwa sunnah itu adalah berupa petunjuk Rasul ya. Berupa petunjuk Rasul yang merupakan sebaik-baik petunjuk, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa khairul kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk
adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan beliau ini atau ungkapan Umar ini diambil dari hadis atau dari khutbah Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal haji hadyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita dari berbuat bid'ah dan mendorong kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, karena berpegang teguh dengan sunnahlah sebagai sumber dari kebahagiaan, sumber kebenaran, ya, sumber untuk menjaga kita tetap ada dalam petunjuk, sebagaimana sabda beliau, ya ayuhan nas inni taraktu fikum ma ini tasoktum bihi falan tadillu abadan. Sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat untuk selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati nabihi, kitabullah dan sunnah nabinya. Dan inilah ya arti sunnah, inilah yang akan menjadi bahasan kita tentang makna sunnah dan bid'ah. Nah, demikian dulu para sahabat sekalian, kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.